Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis tertarik ya dengan omongannya pemirsa ya. Kalau servis itu kenapa kok ada tulisan silahkan ditunggu di ruang tunggu. Percayakan motor Anda akan ditangani dengan sangat baik, dengan sempurna. Tidak usah dilihat-lihat, tidak usah diperhatikan, percayakan bahwa mekanik kami selalu menangani kendaraan motor Anda dengan baik. Banyak ya yang menggunakan tulisan itu. Jadi intinya konsumen guys, gak usah lah ikut cawe-cawe ketika motor itu sedang ditangani. Duduk aja yang santai di ruang tunggu. Sudah disediakan ruang ber-AC, sudah disediakan minuman, bahkan beberapa juga menyediakan makanan. Kalau sukanya ngopi juga ada kopi. Kalau mau minuman juga kadang macem-macem. Tapi rasanya kalau servis itu minim ya. Begitu nyerahkan STNK langsung dikasih aqua. Kalau kurang juga disediakan minim galon. Tapi kalau yang mewah bisa milih mau teh, mau kopi, bisa. Ruangan tunggu pasti pakai AC. Walau ada juga yang enggak sih. Kita ya harusnya curiga ya, ini konsumen dikasih minum, kasih mewah untuk dapat servis motor ini, kenapa gitu loh, apa yang bikin menarik. Jadi antara bengkel satu, bengkel motor satu dengan yang lain itu kan saling saingan ya, saingan pelayanan kepada yang servis. Kita itu harusnya curiga, kenapa ada pelayanan lebih seperti itu? Dikasih minum, dikasih kopi, ada musik, ada TV. TV-nya juga kadang nggak cuma TV biasa, nggak cuma TV lokal, tapi TV satelit, TV kabel. Kita harus lihat kenapa seperti itu. Ada kata-kata seperti itu, apakah bisa membuat kita itu ambil kesimpulan, oh mekaniknya itu terpercaya, oh mekaniknya itu pasti jago, oh mekaniknya itu pasti hebat. Walau ya memang ya, kalau orang yang baru pemula, orang yang baru punya motor baru ya, belinya nggak pernah belum pernah beli baru ya, misalnya sebelumnya beli bekas terus ya, terus kali itu beli motor baru gitu. Orang itu seringnya percaya, diomongi, oh kalau ingin motornya awet harus nuruti rekomendasi pabrikan, harus nuruti rekomendasi sales, harus nuruti rekomendasi pemilik dealernya, harus nuruti omongannya mekanik dealernya. Karena ya kadang orang beli juga tanya-tanya, ini nanti perawatannya gimana, kalau tiap harinya gimana, tiap bulannya gimana, servis pertama kapan, gitu ya. Orang kalau beli kan tanya-tanya ya. Nah sayangnya yang diinformasikan ke konsumen itu seringkali adalah menipu. Jadi banyak yang diomongkan oleh sales, banyak yang diomongkan oleh mekanik itu. Sekarang banyak bohongnya. Sayangnya budaya bohong itu sudah jadi tradisinya industri otomotif Jepang. Kalau nggak percaya lihat aja kasus-kasusnya. Kasus apa ya? Subaru, kasusnya Nissan, kasus Takata airbag, Kobe Steel,
terakhir ada kasus dari Daihatsu. Itu kasusnya adalah penipuan. Ada menipu, ada bawahan menipu atasan, ada pabrikan menipu konsumen atau lembaga uji, ada juga pabrikan nipu pabrik lain. Jadi sayangnya budaya otomotif Jepang sekarang ini dipenuhi oleh kasus menipu. Jadi yang di Indonesia pun kebawa juga. Salesnya menipu, mekaniknya menipu, apalagi pemilik dealer, pemilik bengkel, kasirnya pun bisa nipu juga. Sampai katanya ada yang kerja di dunia otomotif milih berhenti karena merasa rezekinya nggak halal ya. Ya itu penulis acungi jempol, karena kalau kerja di pabrik yang penjualannya didapat dari menipu, itu memang rezekinya nggak halal. Kita ngomong yang sudah pasti nipunya lah. Nipu ya itu motor kalau tidak sering diservis, tidak servis rutin, itu akan rusak. Enggak ya, enggak ya. Perhatikan bahwa di buku manual itu yang ada berkala itu, beberapa itu cuma pengecekan saja ya, cuma mengecek saja. Nah, mengecek itu nggak akan mahal biayanya, nggak akan sampai bongkar-bongkar segala. Cobalah lihat belt, itu pengecekannya tiap berapa kali, ada kan? Nah, apa ya setiap kali servis, tiap 2000 km harus bongkar CVT untuk ngecek belt? Kan enggak. Tapi apa yang terjadi dengan servis? Servis di Honda misalnya ya, pasti servis CVT, servis throttle body. Padahal nggak ada sebutan untuk itu, nggak ada keharusan untuk membersihkan macam-macam untuk throttle body, untuk CVT yang tiap 2000 km. Jadi pelaksanaannya itu sudah tidak sesuai buku manual. Kenapa konsumen nggak bertanya-tanya? Ya karena konsumen itu mudah dibodohi. Belum lagi soal penggantian macam-macam. Jadi servis itu bisa sampai 500-600 ribu ya. Mungkin ada yang ngomong, oh 500-600 ribu itu tiap berapa bulan, tiap 6.000 km misalnya, atau 8.000 km, karena ini penting ini gitu ya. Misal tiap 8.000 atau tiap 6.000 km ganti belt, ganti roller. Padahal sebenarnya nggak perlu. Ya dari sisi mekaniknya pun yang direkomendasikan itu adalah sesuatu yang nggak butuh waktu lama. Jadi misalnya soal penggantian oli suspensi itu jarang ya. Penulis jarang lihat ada ganti oli suspensi itu dimasukkan rutin ya, karena mungkin kelamaan ya, ribet, butuh tenaga berat mungkin. Tapi ya tetap sih ya, banyak dari servis itu yang menyertakan barang-barang yang harusnya nggak perlu diganti, seperti misalnya filter udara, busi, ya tadi sudah disebut roller, slider,
bed. Kalau untuk motor bebek mungkin ya ada apa jenenge ya, yang dalamnya mesin mbuh apa jenenge lali, tensioner tak apa. Juga ada yang untuk pembersihannya, misalnya carbon cleaner, injektor cleaner, pembersih ruang bakar, gurah oli mesin, gurah mesin. Dan biasanya juga biaya yang dicantumkan adalah biaya, kalau misalnya injektor cleaner itu adalah biaya harga satu botol. Padahal pelaksanaannya satu botol dipakai untuk beberapa konsumen, bisa sampai 10 konsumen. Tapi yang ditagihkan konsumen full. Belum lagi harga partnya. Harga part di bengkel resmi itu biasanya jauh lebih mahal, kadang sampai 2 kali lipat daripada harga yang di luaran ya. Jadi jangan heran khusus untuk misalnya merek Honda ya, itu tidak punya lapak online ya, tidak punya toko online. Padahal sekarang kan zaman online. Kenapa kok nggak bisa beli secara online dari langsung Suzuki-nya? Bukan, langsung dari Honda-nya. Soalnya Suzuki ono ya. Suzuki punya jual online. Tinggal lihat part yang dibutuhkan mana, masukkan keranjang belanja, tinggal order. Harganya juga ya nggak seperti rumor ya yang disebut Suzuki partnya mahal. Enggak juga, harganya ya normal-normal saja ya. Yang jelas harganya nggak sampai seperti harga dealer, nggak sampai tinggi sekali. Yamaha malah punya ya lapak online di Tokopedia, di Shopee, di mana ya, Blibli atau Lazada gitu. Tapi jelas bahwa Yamaha itu punya lapak resmi di toko online. Dan penulis tidak temukan ya. Penulis coba lihat di website resminya Honda kok belum ada. Kalau ada nanti tak cantum. Kalau nggak ada, nah itu kecurigaan besar itu. Kenapa kok nggak ada? Jadi penulis sudah pernah lihat lapak resminya Yamaha. Harganya juga ya harga normal, enggak harga yang jauh lebih mahal dari yang lain. Harganya masih termasuk wajar. Dengan dealer kayaknya enggak beda. Terakhir penulis beli ya harga oli ya, oli Yamaha Loop XP ya. Oli untuk yang bebek biasanya buatan Varia Tradinco 800 ml 35.000. Itu harga yang termasuk murah untuk oli dengan merek pabrikan. Itu lapak resmi. Kalau di Honda bagaimana? Entahlah ya, nanti penulis lihat apakah Honda itu mencantumkan harga juga. Karena kalau Yamaha itu mencantumkan harga, Suzuki itu mencantumkan harga. Kita lihat apakah Honda mencantumkan harga atau tidak. Kalau tidak mencantumkan harga, nah itu pasti ada apa-apa gitu. Karena sekarang zaman online. Seandainya cuma itu saja, misalnya dealer itu harganya komponennya lebih mahal, servisnya harus nunggu lama, sebenarnya nggak masalah ya, nggak terlalu masalah, karena ya orang Indonesia itu mau terima.
Tapi yang jadi masalah adalah ketika ternyata kemudian sering terjadi malpraktek. Jadi harusnya kalau misal ya disuruh nggak boleh ngawasi, nggak boleh mentelengi yang katanya itu konon katanya mengganggu kerjanya mekanik ya. Wong padahal apa ya cuma duduk terpisah aja. Kalau bisa dibilang mengganggu itu kan berlebihan ya. Wes ditunggu ya. Kalau misalnya kerjaannya oke sih nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu adalah ketika kerjaannya nggak oke, terjadi malpraktek di banyak sisi. Jadi makin parah ya ketika konsumen tidak bisa mengawasi ini, dimanfaatkan untuk memanfaatkan merusak atau apa ya jenenge ya, selain sabotase tapi cari keuntungan sendiri lah ya, cari keuntungan yang lebih banyak dari konsumen. Karena pernah ada konsumen ya yang ternyata olinya itu tidak diisi full, diisi cuma separuh. Itu pun botolnya sisanya nggak dikasihkan ke konsumen, tapi dipakai untuk ngisi motor konsumen yang lain. Jadi konsumen ada dua, olinya cuma diisi separuh-separuh. Padahal misalnya ya kapasitasnya apa 800, diisi 400 tok. Nah ini juga jadi sumber kecurigaan. Jangan-jangan rekomendasi 650 ml pengisian oli mesin untuk motor-motor Honda yang baru itu adalah untuk mengakomodasi kecurangan mekanik seperti itu. Jadi bisa jadi alasan kalau misalnya olinya ternyata sedikit, ngomongnya oh ini kan kapasitasnya emang kecil gitu ya. Takutnya malah seperti itu. Belum lagi soal cerita komponennya, part motornya diganti dengan part KW. Ada seperti itu ya. Jadi part motornya diganti dengan yang KW. Part sudah asli bawaan dari motor, tapi diganti dengan yang tidak berkualitas, dengan yang murahan, bisa jadi dengan yang bekas. Konsumennya sendiri kadang itu ya taunya bukan dari saat mengawasi, jelas taunya sudah pulang terus mesin bermasalah, dibawa ke bengkel lain, dibuka, loh kok ini partnya wes ganti, aslinya ini kok jadi palsu. Dan tentunya konsumen itu kalau misalnya protes macam-macam nggak bakalan menang. Jangankan protes part diganti, protes garansi aja kalau di Honda setengah mati. Mungkin kalau ayahnya bukan bupati, bukan keponakannya gubernur, bakal dicueki. Bisa aja seperti itu. Karena selama ini kasus-kasus yang sukses ya, klaim garansi itu seringnya adalah karena dibantu orang yang lebih tahu gitu ya. Terutama adalah viral ya. Kita nggak pernah lihat yang macam IWB atau sekumpulan itu membantu orang untuk klaim garansi. Yang membantu itu biasanya orang grup. Kadang ya Om Senap Honda juga kalau untuk Honda. Tapi kalau nggak viral, nggak dapat bantuan, itu seringnya harus bayar. Dan konsumen seringkali diomongi oleh mekanik,
Oh ini nggak bisa klaim garansi karena oh ininya nggak standar, spionnya wes ganti, ini bisa merusak garansi, sudah rusak garansinya. Oh ini tutup pentilnya sudah pakai yang beda, ini nggak bisa klaim garansi mesin karena mesin itu garansinya bergantung sama tutup pentil bannya. Tutup pentilnya diganti, mesin bisa cepat rusak. Dan konsumen kalau orangnya itu bukan tipe konfrontatif, ya bakal ngalah. Dan ya dari Hondanya sendiri, mau dari dealer, dari mekanik, seringkali nggak peduli itu konsumennya punya uang atau tidak, ya tetap mereka menagih biaya yang sangat luar biasa. Jadi terutama untuk merek Honda ya, walau tetap terjadi juga di Yamaha ya, tapi terutama yang sering terjadi di Honda. Karena di Honda itu sistemnya tidak terintegrasi, tidak ke pusat. Walau ada yang terintegrasi, itu pun cuma ke satu kumpulan saja. Seperti misalnya Wahana atau apa kalau daerah Jakarta itu sembuh lali lah. Jadi dari distributornya, bukan dari Honda langsungnya. Padahal ya sebenarnya sistemnya Honda itu termasuk yang paling canggih ya di antara pabrikan lain. Cuma ya itu sayangnya kecanggihannya kok dipakai untuk moroti duitnya konsumen, untuk bikin konsumen mengeluarkan uang sebesar-besarnya. Jadi ya rekomendasi penulis ya, kalau punya motor Honda jangan servis rutin, karena kebanyakan yang dilakukan di servis rutin itu justru malah merusak motor. Bukannya motor makin baik, tapi malah makin rusak. Banyak cerita motor awet itu justru adalah dari mereka-mereka yang jarang servis, gak pernah servis. Yang paling terutama itu justru malah orang itu banyak mengabaikan atau percaya sama mekanik. Mekanik yang sama yang nyuruh mereka mengeluarkan uang ratusan ribu sampai jutaan ya, sampai sebulan itu bisa beli motor lagi. Mekanik yang seperti itu yang dipercaya sama konsumen. Mekaniknya pembohong kok dipercaya, salesnya pembohong kok dipercaya. Oli, wow yakin kalau pakai oli bawaan dealer itu pasti bagus. Memang ada yang pakai oli dealer itu motornya gak kenapa-kenapa, tapi lihat motor mereka ada di mana. Karena kebanyakan konsumen itu malah motornya rusak. Banyak sekali cerita-cerita orang yang ngomong pakai MPX itu terus jadi gini gitu. Oli rembes ya. Rembes itu gara-gara oli loh ya. Aus, oblak itu ya gara-gara oli. Tapi yang terjadi sekarang bukan oli yang disalahkan. Aneh sekali lah. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.